Selamat siang Bapak Ibu ya. Senang sekali pagi atau siang ini saya berada di tengah-tengah suasana yang sangat menyenangkan. Saya dengar ada 60 orang yang berulang tahun hari ini. Jadi kita rame hari ini. Nah, yang kedua, saya berterima kasih buat Pastor Roset dan kawan-kawan di sini yang sudah mempercayakan dan mengizinkan saya untuk sharing sesuatu bersama saudara di sini. Terima kasih banyak. Ya, yang ketiga, saya baru tahu ternyata kalau kenapa Edo tuh bayarnya mahal banget gitu ya. Ternyata tadi dia sudah proof gitu. Ya, jadi kalau Anda butuh yang mau menikah, yang anaknya berulang tahun gitu ya, Anda boleh hubungi dia ya. Karena visinya adalah membawa setiap orang dan mempermudah setiap orang untuk mengenal Tuhan. Jadi Anda boleh dapat diskon sebesar-besarnya ya. Nah, diskonnya dia yang ngatur, bukan saya yang ngatur ya. Nah, saya kira bagus juga ya. Ternyata saya baru tahu, ternyata kenapa dia bayarannya mahal, karena bagus banget. Nah, untuk saudara di diskon katanya gitu. Nah, puji Tuhan, hari ini, bulan ini kita memiliki tema namanya Divine Power. Saya harus berkata kepada saudara bahwa jangan pernah takut tentang apapun juga, karena Anda punya Tuhan yang memiliki kuasa yang tidak terbatas buat kita. Amin. Kalau Anda punya Tuhan dengan kuasa yang tidak terbatas, maka saya percaya kalau Anda berjalan bersamanya, maka Anda akan cakap, Anda akan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Nah, kalau Anda punya Tuhan yang besar, maka saya harus berkata bahwa tidak ada persoalan yang terlalu besar buat anak-anak Tuhan. Setuju? Saya ulangi. Tidak ada masalah yang terlalu besar untuk Tuhan kita, gitu. Teman saya yang baru meninggalkan saya kembali berpulang kepada Bapa di sorga, namanya Salmon Hutasoid. Usianya 37 tahun, istrinya 30 tahun. Tuhan lebih sayang duluan kembali dipanggil Tuhan. Ada satu statement yang buat saya luar biasa begini. Masalah tidak mengubah Tuhan. Masalah mengubah saya dan saudara. Setuju? Saya ulangi lagi, masalah tidak pernah mengubah Tuhan. Tuhan kita tidak pernah bisa diubah oleh apapun. Masalah cuma mengubah saya dan saudara. Sebab itu ketika Anda memiliki masalah, ketika Anda punya persoalan yang nampaknya sulit, ingat baik-baik. Anda punya kuasa, Anda punya power yang datangnya dari Tuhan. Setuju? Gini saudara. Anda itu nggak cuma punya kuasa, Anda diberikan otoritas untuk melakukan sesuatu yang berkuasa. Contoh, kalau saya punya kunci, ya, saya punya kunci rumah saya, kunci apartemen tempat saya sewa di Rancho Cucamonga di sana, tulisannya begini, do not duplicate. Berarti saya nggak bisa menduplikasi kunci itu. Waktu saya pergi ke Home Depot, saya berkata, Anda bisa nggak mempergandakan kunci ini? Ini contoh aja ya. Percayalah, saya nggak pernah melanggar begini ya. Ini contoh aja. Waktu saya serahkan kunci itu, mereka berkata, oh, jangan ragukan saya membuat kunci yang kayak begini. Jangankan jenis kunci yang cuma harga $3. Ratusan dolar pun saya sanggup menduplikatnya. Betul? Anda ngerti maksud saya? Saya bisa menggandakannya. Mereka profesional untuk itu. Tapi kemudian mereka berkata, aku nggak bisa menggandakan kunci ini. Kenapa? Karena aku nggak punya otoritas untuk menggandakan kuncinya. Anda ngerti maksud saya? Anda mungkin punya kemampuan, tapi belum tentu Anda bisa melakukannya. Karena Anda nggak punya otoritas. Nah, tahukah Anda, ketika kita menerima Tuhan, mengikuti Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda bukan cuma punya kuasa, Anda diberikan otoritas Tuhan untuk mengalahkan semua persoalan kita. Jadi saudara, kalah itu bukan akibat. Kalah adalah keputusan ketika Anda memutuskan untuk kalah. Anak Tuhan tuh nggak bisa kalah oleh persoalan, saudara. Anda yang memutuskan untuk kalah. Setuju? Nah, mari kita lihat. Ada sebuah kitab dalam Alkitab kita yang misinya tentang kepahlawanan dari orang-orang yang sederhana, yang mereka bisa bergerak bersama Tuhan yang luar biasa, yang mengubah hidup kita, mengubah hidup mereka, yang biasa jadi luar biasa, yang ordinary jadi extraordinary.
Dari orang yang tidak punya mimpi, Anda berhak punya mimpi. Jadi orang yang tidak berhak meraih sesuatu, bersama Tuhan Anda bisa meraih segala sesuatu yang Anda cita-citakan. Setuju? Amin. Nah, mari kita lihat Hakim-Hakim pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 dan ayat yang seterusnya. Saya baca untuk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Anda yang baru pertama kali datang, saya juga baru pertama kali datang di sini ya. Jadi sama-sama kita baru datang ya. Selamat datang. Mari kita lihat. Hakim-Hakim pasal 3 ayat yang ke-12. Saya baca untuk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Judulnya adalah Ehud. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon raja Moab diberi Tuhan kuasa. Ingat saudara, kuasa itu datangnya dari Tuhan. Diberi Tuhan kuasa atas orang Israel, sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon kurma diduduki mereka. Ayat yang ke-14. 18 tahun lamanya orang Israel takluk kepada Eglon, raja Moab itu. Saya ulangi lagi ayat 18. Tetapi ketika orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan, Tuhan memberi kuasa atas raja Moab yang namanya Eglon. Saudara, yang pertama saya mau sharing begini. Anda mungkin mendengar, saya pernah satu kali mendengar Pak Arifin berkhotbah, judulnya begini, The Left Hands of God. Jadi tangan kiri Tuhan. Anda kalau mendengar ada istilah tangan kanan Tuhan. Jadi tangan kanan Tuhan itu bersifat memulihkan, bersifat menyembuhkan, bersifat memberkati kita. Dan itu yang kita suka, gitu kan? Tapi Anda gak boleh lupa, ada yang namanya the left hands of God. Tangan kiri Tuhan. Dia itu bersifat untuk mendisiplin kita, mengajar kita, mengembalikan kita dalam posisi yang benar ketika Anda melakukan sebuah kesalahan. Dan ingat baik-baik, ayat ini berkata, ketika orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Tuhan memukul bangsa ini dengan memberikan kuasa kepada Raja Moab. Saudara, akar dari seluruh persoalan kita adalah ketika kita melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saya harus bilang sama saudara bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang tidak bisa kompromi dengan sesuatu. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak bisa kompromi dengan sebuah kejahatan. Dia terlalu suci untuk melakukan sesuatu yang jahat. Sebab itu kerinduannya adalah mengembalikan bangsa yang terbuang menjadi bangsa yang terpilih. Umat yang hidup dalam kegelapan menjadi umat yang hidup dalam terang. Kenapa gereja ini mempermudah seluruh orang untuk mengenal Tuhan? Supaya mereka berubah cara pandang hidup mereka. Setuju? Dari cara berpikir di dalam kegelapan, mereka berubah menjadi orang yang hidup dalam terang dan kemuliaan Tuhan. Saudara, akar dari persoalan kita adalah dosa adalah akar dari seluruh persoalan. Ingat baik-baik, Tuhan tidak pernah membenci orang berdosa. Setuju? Saya ulangi lagi, Tuhan tidak pernah membenci orang berdosa. Jadi Anda tidak boleh membenci orang berdosa. Amin. Setuju? Tapi Tuhan membenci dosa. Yesus datang karena dia menebus orang berdosa. Setuju maksud saya? Nah saudara, musuh kita adalah kejahatan. Musuh kita bukan orang yang berbuat jahat. Musuh kita adalah spirit behind the sesuatu yang menggerakkan orang berbuat kejahatan. Itu yang harus kita musuhi. Nah, dosa adalah akar dari seluruh persoalan kita. Anda bayangkan, ketika mereka berbuat kesalahan, mereka terpukul kalah 18 tahun lamanya. Katakan 18 tahun. Saudara, jangan bilang 18 tahun itu waktu yang sebentar ya. Kalau Anda bilang 18 tahun itu waktu yang sebentar, Anda korban baca puisi. Anda korban telenovela. Setuju?
Orang kalau nonton telenovela kan sukanya gini, 3 tahun kemudian. Nah gitu. Setuju? Betul kan? Anda pengen menyelesaikan persoalan dalam waktu sekejap mata gitu loh. Nah saya mau bilang sama saudara, ini mistik saudara. Kekristenan itu tidak membuat kita hidup dalam mistik. Maaf, Yesus bukan tukang sulap. Amin. Saya ulangi lagi, Yesus bukan tukang sulap. Mau tidak mau Anda dan saya harus mencintai sebuah proses untuk menghasilkan Anda memiliki mentalitas sebagai seorang pemenang. Katakan amin. Kami hidup di kota yang namanya City of Angels sekarang, which is katanya namanya Los Angeles. Tapi saya mau bilang sama saudara, ternyata hidup di sana bukan angel. Saya harus bilang saudara bahwa semua kota punya punya perbedaan pertempuran yang sangat berlainan. Tapi saya harus bilang saudara, kita nggak bisa milih. Sebagai seorang hamba, sebagai seorang tentara, saya harus rela di mana Tuhan menempatkan hidup saya. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil bagi banyak orang dan membawa orang berdosa untuk disucikan, diampuni, dan mereka menerima kemuliaan yang datang dari Tuhan. 18 tahun lamanya, Anda bisa bayangkan bangsa yang tidak pernah kalah. Saudara, Israel itu bangsa yang tidak bisa kalah perang. Bangsa ini tidak mungkin kalah kecuali Tuhan mengizinkan bangsa ini kalah. Siapa yang setuju dengan saya? Oh, sampai hari ini saudara, nggak ada bangsa yang ditakuti sama Israel. Nggak ada yang ditakuti. Itu umat yang dipilih dan dikhususkan oleh Tuhan. Mengapa Pak dia pilih Israel? Kenapa nggak pilih Philadelphia? Nah itu jawabannya bukan saya. Kalau saya jawab, saya pilih Philadelphia, saudara. Cuman karena saya bukan Tuhan, dia pilih Israel. Jadi jawabannya nggak usah dipikirin, terserah Tuhan lah, kira-kira gitu ya. Yang jelas pilihannya tidak pernah salah. Nah bangsa ini jago banget. Jangan coba-coba melawan bangsa ini. Anda akan kesulitan karena backgroundnya yang membackup dia Tuhan semesta alam. Tapi hari itu 18 tahun lamanya mereka hidup terseok-seok. Mereka nggak berdaya. Mereka nggak berkutik. Mereka takluk kepada Raja Eglon dari negeri Moab. 18 tahun lamanya mereka bawa upeti, saudara. Mereka bawa persembahan, tanda mereka takluk kepada bangsa ini. Aduh, bangsa yang hebat. Hari itu 18 tahun mereka dihujat. Mereka diledek. Saya tanya sama saudara, siapa yang sanggup diledek selama 18 tahun? Tolong angkat tangan. Hebat Pak Johan. Pak Johan ini sanggup diledek 18 tahun. Memang baru 2-3 tahun sih dia diledek ya. Jadi masih long way to go. Tapi saya bayangkan 18 tahun tiap hari mereka terima hinaan, saudara. Mana bangsamu yang besar? Mana Tuhanmu yang hebat? Mana Jehovah? Mana Allah semesta alammu? Kamu bawa upeti, takluk selama 18 tahun lamanya. Anda tahu siapa yang ditugaskan bawa upeti? Namanya Ehud. Katakan Ehud. Nah ini loh saudara yang menarik. Setiap kali Tuhan membangkitkan seorang penyelamat, Allah nggak cari Tomingsen, saudara. Ngerti maksud saya? Ketika Tuhan membangkitkan seorang penyelamat, Allah nggak pakai David Beckham. Untuk membangkitkan seorang penyelamat, dia nggak pakai Brad Pitt. Untuk membangkitkan seorang penyelamat, dia tidak memakai orang-orang hebat yang dihebatkan, dimuliakan, diidolakan oleh dunia ini. Saudara, nggak apa-apa. Kalau dunia tidak mengidolakan saudara, Tuhan mengidolakan saudara. Amin. Sebab ketika Tuhan membangkitkan seorang penyelamat, mereka berteriak, Tuhan, 18 tahun kami dihina. Allah membangkitkan seorang penyelamat, namanya Ehud. Nah saudara, Ehud ini jadi kacung. Do you know kacung? Ini kan banyak orang Surabaya di sini. Kacung itu pembantu. Anda tahu pembantu? Jongos. Anda tahu jongos? Dulos ya. Anda tahu dulos? Servant. Kira-kira gitu. Jadi ini pembantu ini jadi kacung. Tiap tahun dia bawa upeti. Tanda dia menyerah. Ehud itu simbol keaiban. Simbol kekalahan.
Tapi di tangan Tuhan, yang kalah dibuat menang kembali. Yang susah dibuat mudah. Yang kecil dibuat besar. Yang dikucilkan dimuliakan oleh Tuhan. Saudara, 18 tahun. Ehud itu ternyata tangannya kidal, saudara. Siapa yang tangannya kidal di sini? Tolong angkat tangan. Ayo. Yang kidal. Samuel begini, tangan saya 4, Pak. Sam, bagaimana mewarisi negeri tercinta? Rumah bagus? Oh, mantap. Nah, saudara, Ehud itu kidal tangannya. Sama ternyata. Jadi zaman dahulu kala itu juga sama seperti sekarang. Jadi orang kidal itu bukan sesuatu yang dibanggakan gitu loh. Ada nggak orang bangga, aku kidal gitu kan, nggak ada, saudara. Iya kan? Biasa. Jadi ternyata dalam bahasa lain itu Ehud itu bukan cuma kidal, dia itu handicap. Dia ternyata punya sedikit kecacatan yang dia harus melakukan segala sesuatu dengan tangan kiri. Makanya tadi saya bilang ini simbol aib, simbol kekalahan. Saudara, kalau kita mau jujur dalam hidup kita, ada beberapa part, ada beberapa bagian dari hidup kita yang kita sering kali kalah di situ. Setuju? Anda punya masa lalu yang buruk, dan kita akan mereka cerita tentang bapak dan keluarga mereka yang hebat. Anda cuma bisa tertunduk lesu karena keluargamu keluarga yang broken home. Setuju? Ketika mereka cerita anak-anak mereka sukses, anak-anakku pinter. Anda ingat kalau dulu aku ini waktu sekolah goblok banget gitu, saudara. Kalau goblok kan kasar, goblok agak sedikit kapan gitu ya. Kira-kira gitu. Ada bagian dari hidup kita yang aduh Pak, di bagian itu kami terpuruk. Di bagian itu kita nggak bisa bangga gitu. Bersyukur Pak, tapi saya malu gitu kan. Cerita-cerita hidup kita yang kita nggak bisa pamer kepada dunia ini. Sementara mereka berkata, oh anakku sekolah di tempat yang hebat. Oh dia dapat beasiswa. Oh dia begini, dia begitu. Hola, saudara, sorry. Saya tidak meninggalkan orang pintar. Saya bangga kalau anak saya pintar, saya bangga. Tapi satu saudara, kalau masa depan Anda nggak ditentukan dengan secari sertifikat. Hola, Alkitab berkata keberuntungan dan kebaikan dan kemurahan akan mengikutimu seumur hidupmu. Setuju? Anak saya terlambat sekolah, memecahkan rekor. Sebulan lebih 10 hari. Wih, tidak bisa bayangkan. Saya sempat agak sedikit khawatir gitu. Katanya pendeta juga manusia gitu kan. Khawatirnya tuh di sini katanya gitu. Jadi bayangin sebulan 10 hari Nadia sekolah. Dan saya tahu bagaimana kemampuan anak saya. Ya buah jatuh nggak jauh dari bapaknya lah kira-kira gitu kan. Mamanya sih pinter, percayalah gitu. Cuman ketika mamanya memutuskan mau sama saya, kurang pinternya cuma di situ gitu. Jadi buat saya dapat berkah gitu, buat Lydia dapat musibah. Jadi saya tahu kemampuan anak saya bukan. Ada bagian-bagian tertentu yang saya tahu dia nggak mungkin sanggup gitu. Saya hanya berkata, Tuhan, Engkau Maha Guru, Engkau Tuhan yang memulihkan segala sesuatu. Kita pohon kemurahan Tuhan. Sekolahnya kira-kira dari sini ke ujung mor sana lah, kira-kira gitu ya. Jadi dekat sekali gitu ya. Dia sekolah dan kemarin dia terima rapot 3 bulan kira-kira atau baru 2 bulan gitu. Dia terima rapot dan rapotnya harusnya ada 5 nilai. Yang 3 nggak ada karena dia telat gitu loh, saudara. Yang 1 B minus, yang 1 A gitu. Kalau digabungkan, amin. Nah, kira-kira gitu. Iya kan? Itu cukup buat saya gitu loh. Anda ngerti maksud saya? Segala sesuatu yang kita terima dari Tuhan dengan rasa cukup akan mendatangkan faedah yang besar. Ketika Ehud takluk, saudara, dia membawa upeti. Anda tahu tiap hari dia dengan si Cekot datang. Orang Jawa Timur bilang gitu ya. Si Kidal datang. Tiap hari dia terima hinaan. 18 tahun loh, saudara. Itu bukan mendatangkan rasa trauma. Dia pahit sampai ke akar-akarnya. 18 tahun kali 365 hari. Terima hinaan, cercaan, cemooh, hujatan. 18 tahun. Aduh, saya bayangkan dia akan punya trauma masa lalu. Dia nggak punya masa depan selama 18 tahun. Tiap kali dia datang, si Kidal datang. Anda tahu,
Pertama kali dia datang, orang jaga dia. Tapi begitu tahun depan dia datang, orang udah mulai nggak usah dijaga lah. Gitu kan. Nggak usah dijaga, jenis kayak gini nih, dibiarkan pun juga kalah gitu. Nggak usah dilawan tuh mati sendiri gitu. Anda masih ingat ketika Indonesia punya presiden yang bisa menciptakan kapal terbang namanya Habibie, CN235 Nurtanio? Masih ingat tuh ceritanya kan? Waktu perang tuh kalau pesawat Amerika tembak dadar gitu sama Afghanistan gitu kan. Tapi begitu CN235 lewat, udah ini nggak usah ditembak, kenapa? Nanti jatuh sendiri. Jadi waktu mereka mau nembak, udah nggak usah ditembak, kenapa? Boros pelurunya. Ini bahaya, enggak, itu nanti jatuh sendiri katanya gitu. Nah, Anda bisa bayangkan, Ehud itu begitu dia datang, Sigidal datang, kecil, tahun demi tahun, sampai pada 18 tahun kemudian, mereka berkata, yang jenis ini nggak usah ditakutkan, yang jenis ini nggak usah dianggap serius. Saya beritahu saudara, ketika dunia meremehkan saudara, itu kesempatan di mana Tuhan akan meninggikan saudara. Panggilan kerajaan itu gini, waktu ada orang menganggap remeh saudara, saudara mesti ngomong, sebentar lagi saya dimuliakan sama Tuhan. Jangan gini, saudara, diremehkan lagi, wah, gitu, jangan gitu. Hemat air mata, saudara. Kasih air matamu hanya untuk sesuatu yang berharga. Anak muda kalau butuh cari lagi, tenang aja. Oh iya dong, iya kan? Kalau dibutuh cari lagi, nggak usah mewek, nggak usah. Biasa itu. Amin. Saudara, ketika dia mau hidup dalam seperti itu, 18 tahun, yang jenis ini nggak usah dijaga. Satu malam, Ehud membuat pedang. Saudara. Dari tangannya sendiri, dia membuat pedang. Nggak panjang, cuman satu hasta. Satu hasta itu kira-kira 45 cm lah. Jadi nggak terlalu besar. Ditaruh dalam pangkal pahanya, gitu kan. Lalu dia menghadap Raja Eglon. Kalau Anda ingat ya, Eglon itu gemuk gitu ya. Saya nggak mengkritik orang gemuk sih, nggak. Dia bukan gemuk. Sekuali gitu saudara ya, simbol kerakusan gitu. Jadi makan buang air besar, makan begitu. Jadi dia simbol aib, simbol kekuasaan yang besar. Ketika dia mempersembahkan kepada Raja Eglon, orang udah mulai nggak jaga, orang meremehkan selama 18 tahun. Berapa banyak Anda punya pengalaman, ada orang-orang yang nampaknya nggak berarti, Anda remehkan, dia jadi musuh yang paling sulit untuk dikalahkan. Amin. Saya ingatkan saudara dari mimbar ini, jangan pernah meremehkan siapapun. Semiskin apa, sependek apa, sejelek apa, ya bagaimanapun warna rambutnya, Anda tidak boleh meremehkan seseorang. Tuhan mati buat mereka. Setuju? Waktu dia datang, nggak dijaga, pintunya dibuka, dengan tangan kirinya diambil pedangnya, ditusukkannya kepada perut Raja Eglon, ditariknya keluar, lemak-lemaknya semua keluar. Raja Eglon tertunduk lesu, mati, nggak ada orang tahu. Raja Eglon mati di tangan seorang yang kidal dan seorang handicap. Dari cerita ini saya mau cerita sama saudara, Tuhan itu sanggup untuk memulihkan keadaan kita. Kalau Anda suka judul sinetron ya, percayalah, badai pasti berlalu, katanya begitu. Jadi 18 tahun kemudian, bangsa ini dipulihkan oleh Tuhan, menjadi bangsa yang tegar sampai sekarang. Saudara, saya mau cerita dua hal saja, waktu saya tinggal 10 menit. Maka yang pertama adalah, apa arti kata Ehud? Kenapa dia hidup dalam divine power? Katakan divine power. Anda itu nggak cuma butuh pertolongan, saudara. Anda nggak butuh belas kasihan orang lain. Anda butuh yang namanya mujizat. Setuju? Anda butuh itu. Kalau Anda butuh pertolongan orang lain, Anda bisa mengemis sama manusia, saudara. Ya kalau butuh $10, paling dikasih $20. Itu sudah syukur, alhamdulillah. Kalau Anda cuma butuh pertolongan, Anda butuh $100, Anda dikasih $105. Tapi kalau Anda butuh mujizat, oh, jangankan Anda butuh $10,
Tuhan jangankan $100, jangankan $1000, Tuhan akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya cerita sedikit ya sebelum sampai 2 hal ini, masing-masing 5 menit. Ketika kami memutuskan untuk pindah ke sebuah kota yang Tuhan suruh kami berangkat lewat pemimpin rohani. Anda tahu dong cerita ini ya. Saya berkata sama Pak Arifin percayalah. Serigala punya lubang, burung punya sarang. Anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Saya ini hamba Tuhan, Bapak Ibu ya. Tidur di tempat bagus bisa, tempat yang jelek juga bisa. Orang Nganjuk, saudara, apa yang mesti dibanggakan? Kemarin Pak Yosef lewat, datang di rumahnya Pak Gem. Saya bilang, selamat melewati Pak, 5 menit kemudian selamat jalan. Gitu, kecil banget kira-kira. Gak ada yang dibanggakan dari kota itu. Dan ketika kami memutuskan, udah Pak Arifin, kami berangkat, nggak usah mikir, saya akan drive 3.000 sekian mile, tepatnya 2.998 mile. Kita bisa drive dengan istri saya, bawa kasur. Terus ceritanya so kayak di film-film dulu, kayak lagunya Rhoma Irama. Dalam aku berkelana, gitu kan. Tiada yang tahu, gitu kan. Kita biasa gitu, udah kayak gitu biasa. Suatu kali ketika kita memutuskan, sudah percayalah, di balik sebuah visi, ada provisi. Jangan dibalik, jangan dibalik. Anda akan kesulitan. Ya, sekali lagi kalau Anda punya visi, Anda punya provisi. Kalau Anda punya tujuan yang jelas, Tuhan akan menyiapkan segala sesuatu. Saya putuskan kita cari rumah sederhana. Kita putuskan kita beli kasur bekas. Pak Ari berkata, loh Chris, kok bekas sih? Nggak apa-apa bekas. Ini kan di Amerika gitu. Walaupun bekas tapi di Amerika gitu. Anda tahu singkat cerita, seminggu sebelum kami berangkat, He did a miracle. Dia membuat segala sesuatu menjadi lancar dan kami bisa tinggal di sebuah rumah yang cukup nyaman buat kami tinggal sekarang. Semua Tuhan yang atur. Amin. Nah, arti nama Ehud yang pertama adalah I will give thanks. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Saudara, ketika sesuatu yang jelek terjadi dalam hidupmu, badai datang, bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Ada lagu lama banget gitu. Ini lagu idolanya Sally sama Pak Robin ya. Dari Pantai Kostahiran lah gitu kan. Lagunya gini. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Lagi itu saudara. Di Otniel juga nih, bekas majelis ya, majelis daerah nih. Diolok, dihina ku kan tetap tersenyum. Betul? Asal jangan kau ambil Tuhanku dariku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Saudara, bersyukurlah kepada Tuhan. Ketika sesuatu yang sulit terjadi, I will give thanks. Mempersembahkan korban syukur bagi Tuhan. Dan Alkitab berkata, bersyukurlah kepada Allah, bersukacitalah, sebab itu yang kukehendaki di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Coba lihat wajah kanan kiri saudara, kasih senyuman yang paling baik. Ini gua tersenyum nih saudara. Ayo, yang putus pacar, yang diputus pacar, dunia nggak selebar daun kelor. Pak Kris pindir gua nih gitu. Oke, yang pertama, I will give thanks. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, kalau ada satu korban yang menyenangkan Tuhan, yang pertama itu jiwa, yang kedua ucapan syukur. Amin. Saudara, nggak rugi loh, nggak ada ruginya bersyukur, saudara. Wajahmu tambah muda kalau kamu bersyukur. Yang nggak suka kamu bersyukur, wajahnya tambah panjang. Oh iya, dia kalau lihat saudara bersyukur, orang ini udah gua gosipin kok tetap senyum aja, tambah panjang tuh wajahnya tiap hari tuh saudara. Dia tampak tua, Anda lebih tampak muda. Itu pilihan saudara. Pilihan saudara. Katanya. Kalau ada orang tersenyum tuh katanya menggerakkan berapa puluh otot dalam, nah itu Pak Rosid yang suruh menyelidiki ya, gitu. Sekian puluh otot dalam wajah kita akan bergerak aktif begitu rupa. Nah kalau cemberut saudara, hanya membuat wajah kita menjadi kusut. Yang pertama, I will give thanks. Katakan aku tidak bersyukur. Amin.
Yang nanti belanja di outlet belum punya persediaan, bersyukurlah. Sesuai dengan iman masing-masing. Saya nggak belanja nanti, saya akan temani saudara, tapi bersyukurlah gitu, iya kan? Cari yang diskon up 70% off, gitu. Pinter-pinternya, gitu kan? Katakan amin. Oh saudara, jangan jadi konsumtif dan korban keinginan mata saudara. Setuju? Itu yang pertama, mengucap syukur. Yang kedua, saudara, arti kata Ehud adalah I will be praised. Aku hendak dimuliakan. Sekali lagi ketika manusia menjatuhkan saudara, kalau anak Tuhan tuh very excited. Tuhan terima kasih buat kesempatan ini. Ini kesempatan di mana kita akan mengalami lompatan demi lompatan yang datangnya dari Tuhan. Saudara, kalau kita jujur dari diri kita, Anda mungkin punya banyak alasan, Pak. Saya dihujat orang setiap hari. Fitnah, Pak, fitnah katanya. Iya, gitu saudara. Pak tahu nggak sih bahwa fitnah itu lebih kejam daripada tidak memfitnah? Gitu saudara ya. Itu warna kayak kaki banget. Saya setuju saudara. Posisi kita nggak enak ketika kita nggak salah, kita disalahkan. Bahkan ketika kita benar, disalahkan, tuh posisi kita nggak enak. Saya datang ke Los Angeles, ibadah pertama saya tunggu 1,5 bulan, saya duduk manis, mendengarkan rekan-rekan saya berbicara dan berkhotbah. Mereka berkhotbah dengan sangat bagus. Saya duduk manis dan mendengarkan mereka. Anda bisa bayangkan saya kebaktian. Yes, hampir seperti inilah. Anda lebih besar, kira-kira jumlah kita paling dikit 40, paling banyak baru 55 orang, kira-kira gitu ya. Anak-anaknya mungkin kita lebih banyak, hampir sekitar 20-an orang gitu. Mirip sih. Nah, kemudian ketika kami beribadah, saya duduk gini, ibadah kebaktian. Wah, saya lihat rekan saya. Saya sudah punya rekan pendeta 5 loh di sana, saudara. Anda bisa bayangkan gitu kan. Pendeta 5, ibadahnya 50. Terlalu besar ini kapasitasnya. Sebagai seorang pemimpin saya berkata, Tuhan, buka pintu buat kami untuk mencari jiwa-jiwa. Aduh, mereka jadi mereka nguber sana, nguber sini. Mereka jadi seorang driver. Kerja dari jam 12 malam, pulang jam 4 subuh, jam 5 mereka jadi volunteer, mereka melayani pendeta, pendeta mereka berkhotbah siap, main musik siap, jadi Uber juga siap, di Uber sana juga siap, kira-kira gitu ya. Mereka bekerja keras, saudara. Sampai satu kali pelan-pelan, slowly but sure, Tuhan melakukan keajaiban, sedikit keajaiban, sedikit keajaiban. Beberapa orang datang dan Pak tolong kami dibapai, Pak tolong kami doakan, Pak kami butuh mentor. Saudara, banyak sekali jiwa yang sedang membutuhkan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Jadi akhiri semua sesuatu nggak penting, ya kan? Berhentilah untuk memikirkan masa lalu saudara dan bersadarlah, Tuhan terima kasih. Kalau aku nggak begini, aku nggak akan dimuliakan oleh Tuhan. Terakhir ada seorang anak muda yang dia nggak punya kerjaan, dia jobless. Dia ngelamar sana, ngelamar sini. Dia pengen ngelamar sebagai cleaning service dari sebuah kantor Microsoft. Ada pernah dengar cerita ini? Dia ngelamar. Dia nggak punya keahlian, kecuali apa? Membersihkan tempat. Keahliannya jadi babu. Do you know babu? Jongos tadi. Gitu ya. Jadi dia jadi pembantu, saya cuma bisa jadi cleaning service. Lalu ditanya, oke kamu terima, nggak punya pengalaman, kamu jadi office boy di sini. Lalu tolong kasih emailmu berapa, saya hubungi kamu lewat email. Zaman sekarang maksudnya, dari pembantu pun punya email. Kamu email lu berapa? Dia bilang, aku nggak punya email. Waduh, marah saudara. Kamu nggak punya email? Hari gini kamu nggak punya email? Udah kalau gitu udah ada kerjaan. Kamu pulang, kamu bisa ditolak. Sedih orang ini. Saudara. Hanya karena nggak punya email, dia nggak bisa dapat kerjaan. Uangnya di kantongnya cuma $10. Ini kisah nyata nih. Saudara. Dia pergi ke public market dengan uang $10. Anak istrinya nunggu di rumah. Dia beli beberapa buah tomat lalu dijual. Kemudian dia dapat dari $10 dia dapat $20. Dari $20 dia kerja lagi. Lalu dia beli beberapa peti tomat, lalu dia dapat uang $60, Saudara. Dan $60 dia terus bekerja keras. Sampai sekarang orang ini katanya dia orang terkaya di negara ini, retailer buah-buahan dan food. Sukses luar biasa. Lalu kemudian dia pengen beli asuransi, dia pengen beli polis buat masa depan anak-anaknya. Ketemu agent asuransi.
Ngobrol, mereka interview. Lalu agen selanjutnya bilang, berapa emailmu? Kasih aku emailmu. Dia ngomong, duh sorry aku gak punya email. Lalu dia ngomong gini, loh Bapak bisa sukses ini padahal kamu gak punya email. Lah bagaimana kalau kamu punya email? Sesukses apa kamu? Dia bilang, kalau aku punya email, aku jadi office boy di Microsoft. Kalau saya punya email, saya jadi cleaning service 10 tahun yang lalu di kantor itu. Bapak Ibu sekali lagi, kalau ada sesuatu yang gak pas terjadi, gak sesuai dengan planning kita, pertandingan masih belum selesai. You will be praised. Saudara akan dimuliakan oleh Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Waktunya makan kita ya. Oke, mari kita berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Sebelum saya mendoakan beberapa orang, yang pertama saya ingin mendoakan semua saudara, karena saya percaya semua Anda secara pribadi Anda akan dimuliakan Tuhan. Yang belakang maafin saya kalau nggak bisa lihat saya ya. Gitu. Oke, kalau Anda berdiri maksud saya, kalau Anda duduk Anda bisa lihat saya. Bisa buka dua tangan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba hanya hidup dalam kemurahan-Mu Tuhan. Tidak bisa yang hamba andalkan dalam hidup ini karena keterbatasan hamba dalam melakukan segala sesuatu. Tapi Engkau Allah sumber segala berkat itu, berjanji untuk memberikan kekuatan yang membuat kami bisa mengalahkan dunia ini. Jadi aku melepaskan berkat, I release blessings in the name of Jesus. Tuhan yang melakukan segala perkara, yang berkuasa untuk itu, dilimpahkan atas rumah tangga saudara, atas pekerjaan saudara, atas segala sesuatu yang Anda lakukan, atas anak-anak saudara dan generasi penerus saudara. Hamba melepaskan berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Sertai mereka dalam kasih setia dan rahmat-Mu. Turunkan tangan saudara dalam nama Yesus. Lalu